Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Anissa Pertiwi. Sudah lama nih aku tidak share video YouTube, hampir setengah tahun kali ya dari stories upload videoku yang terakhir. Sebelumnya aku mau nyapa kalian semua dulu guys. Apa kabar guys? Semoga kalian semua sehat semuanya dan bahagia selalu ya dimanapun kalian berada. Dan kali ini aku mau share video trip pendek perjalanan aku bersama keluarga kecilku ke Melaka dan Kuala Lumpur. Perjalananku kali ini sangat spesial sekali karena selain keluarga kecilku, ada adikku yang ikut juga trip kali ini, yaitu tantenya Aca, namanya Ate Ega. Dan trip kali ini tuh memang gak begitu lama. Aku di sana menghabiskan waktu 3 hari 2 malam kurang lebih guys. Di sini aku mau share persiapan trip, rencana perjalanan, dan biaya yang dikeluarkan selama short trip ini. Pastinya penasaran kan berapa biaya yang aku keluarkan dan perjalananku kemana aja? Ini bisa banget jadi bayangan buat kalian yang mau trip ke Melaka dan Kuala Lumpur menggunakan jalur laut. Oke, gimana ceritanya? Tonton video ini sampai akhir ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah persiapan perjalanan. Sambil menikmati perjalanan darat melewati gerbang tol Pekanbaru menuju Dumai, aku bahas ya yang pertama persiapan perjalanan. Apa saja sih persiapan yang mesti kita lakukan untuk perjalanan ke Melaka dan Kuala Lumpur? Yang aku siapin yang pertama adalah paspor. Kenapa paspor? Karena paspor merupakan dokumen resmi dan mutlak yang digunakan untuk berpergian masuk dan keluar dari suatu negara ke negara lain. Paspor ini sebagai identitas kita dan bukti kewarganegaraan saat kita berada di negara asing. Jadi teman-teman yang mau keluar negeri persiapkan paspor dulu ya. Nah yang belum punya buat saja di Kementerian Imigrasi dan pendaftarannya online melalui website www.imigrasi.go.id. Buatlah jauh-jauh hari karena biasanya pembuatan paspor ini suka penuh dan kuota perharinya terbatas. Untuk info lebih lanjut teman-teman langsung cek websitenya ya. Alhamdulillah kami sudah sampai di gerbang tol Pekanbaru menuju Dumai. Bismillahirrahmanirrahim, doain kami ya guys. Semoga perjalanan kami lancar dan selamat. Amin. Ini sudah jam 5 kayaknya guys. Dan tadi aku sudah mendengar azan subuh. Jadi kami memutuskan untuk sholat nanti di rest area. Oke baiklah, kita lanjutkan lagi yang tadi. Dan yang kedua adalah persiapan tempat tinggal dan transportasi yang akan kita gunakan. Aku sudah booking sebelumnya hotel dan transportasi keberangkatan. Jadi kami sudah punya tempat tinggal dan kendaraan pergi maupun pulang sebelum kita menuju ke Melaka. Kenapa perlu menyiapkan hotel terlebih dahulu dan transportasi sebelum keberangkatan? Karena kita diharuskan mengisi dokumen registrasi kedatangan di website Malaysia Digital Arrival Card atau MDAC sebelum kita datang ke sana. Di dalam websitenya kita diharuskan mengisi data tempat tinggal kita, lokasinya di mana, berapa lama kita berkunjung di Malaysia, serta transportasi kedatangan kita melalui jalur apa. Itu sudah harus pasti supaya nanti pas pengecekan di imigrasi mudah dan lancar. MDAC ini bisa diisi 3 hari sebelum keberangkatan. Alhamdulillah teman-teman, sudah terlihat kami sudah mau sampai di rest area Jalan Tol Trans Sumatera Pekanbaru Dumai, kilometer 45. Di sini ada masjid namanya Al Hikmah dan kami akan berhenti sejenak, kemudian melaksanakan sholat subuh dulu ya guys. Oke, stay tune ya guys. Alhamdulillah guys, gerbang tol Dumai sudah terlihat dekat guys.
Dan sekarang sudah jam 6 lebih 44 waktu Indonesia Barat. Kita mau keluar tol Dumai dan mau scan e-money guys. Sebentar lagi kita lihat berapa biaya tolnya. Dan tadi kami membayar Rp171.500 guys. Dan itulah biaya tol Pekanbaru menuju Dumai ya guys. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita guys. Tadi sudah nomor 2 tentang pengisian MDAC, dan sekarang yang ketiga itu persiapan apa ya? Oh ya, persiapan booking hotel dan transportasi guys. Untuk booking hotel, aku menggunakan aplikasi Agoda dan Traveloka. Dan untuk transportasi keberangkatan dan kepulangan, aku lewat jalur laut guys. Pastinya menggunakan kapal laut, yaitu kapal feri. Aku mencari tiket di Indomail-Pas Ferry melalui website www.indomailpasferry.com. Lalu pembelian tiket kapal itu bisa lewat WA pada no kontak yang tercantum di websitenya guys. Selain itu, tercantum juga informasi jadwal keberangkatan kapal dan harga tiket perjalanan. Untuk jadwal keberangkatan kapal dari Dumai menuju Melaka terdapat satu waktu saja setiap harinya, yaitu waktu pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan kapal dari Melaka menuju Dumai ada 3 perbedaan jadwal. Yang pertama di hari Senin sampai Kamis, keberangkatan itu pukul 14.30 waktu lokal atau PM guys. Kemudian yang kedua hari Jumat pukul 9.30 AM atau waktu lokal, dan ketiga hari Sabtu Minggu terdapat 2 jadwal keberangkatan, yaitu pukul 10 AM dan pukul 14.30 PM guys. Oke guys, kami alhamdulillah sudah sampai di loket Indomail-Pas Ferry, dan tadi kami titip dulu mobil di suatu tempat guys, jadi kami ke loket Indomail menggunakan Gokar. Dan sekarang Pak Suami akan ambil tiket keberangkatan kami dari Port Dumai ke Melaka, dan tiket nanti untuk pulang kami dari Port Melaka ke Dumai, begitu guys. Oh iya, FYI guys, untuk tiket kapal feri yang sudah kita pesan atau booking untuk pulang ke Indonesia yang nantinya akan digunakan saat keberangkatan dari Melaka menuju Dumai, jadwalnya bisa disesuaikan dengan kondisi kita guys. Jadi jika teman-teman akan menambah waktu tinggal di Melaka, tiketnya bisa digunakan fleksibel. Nanti tinggal konfirmasi lagi saat di pelabuhan ke petugas armadanya ya guys. Asalkan tiket pemesanannya jangan hilang ya guys. Oke guys, untuk harga tiket kapal feri, aku booking tiketnya pulang pergi atau two way guys. Aku membayar 1,1 juta untuk harga tiketnya. Harga untuk dewasa satu arah atau one way yaitu 550.000 dan mendapatkan tempat duduk VIP guys. Kalau tempat duduk ekonomi beda selisih harga 50.000 aja guys, yaitu 500.000. Untuk anak-anak harga two way itu 500.000 dan one way itu 275.000 gitu guys. Oh ya guys, harga tiket kapal feri itu belum termasuk membayar pas pelabuhan seharga 75.000 per orangnya guys. Kemudian harga tiket ini pun belum termasuk membayar bagasi koper guys. Jadi nanti saat kita di pelabuhan harus membayar bagasi juga guys. Dan maaf sekali guys, aku lupa banget berapa aku membayar harga bagasi saat di pelabuhan Dumai. Soalnya yang urus bagasi itu Pak Suami guys. Nah kalau yang di pelabuhan Melaka ke Dumai aku inget guys, bagasi itu aku membayar sebesar 25 ringgit Malaysia. Kalau dikursin ke rupiah sekitar kurang lebih 88 ribuan guys. Dan kalau dibuletin ya 90 ribuan guys. Nah mungkin yang di Indonesia pun kayaknya nggak jauh dari harga itu guys. Dan kutanya pada Pak Suami, dia bilangnya bayar bagasi itu 100 ribuan guys. Tapi katanya agak lupa gitu guys. Maklum ya guys, banyak pikiran guys. Hahaha. Dan waktu itu juga aku bawa 2 koper guys, 1 koper yang aku dan 1 lagi yang ukuran kabin itu yang adikku guys. Dan isinya lumayan banyak dan berat guys. Kalau yang adikku ringan-ringan aja sih. Jadi aku membayar 2 koper itu segituan lah guys. Oke guys, sekarang kita lagi naik mobil pengantaran dari loket Dumai Line Express menuju pelabuhan Dumai.
Fasilitas ini tidak berbayar atau gratis, khusus penumpang yang akan naik kapal feri Indomal guys. Dan isinya lumayan kosong guys. Cuman kami saja di sini berempat yang duduk guys, tidak ada penumpang lain. Teman-teman, alhamdulillah aku sudah turun dari mobil pengantaran Dumai Line Express. Sekarang kita akan masuk ke dalam pelabuhan Dumai. Sebelumnya nunggu dulu pas suami untuk mengurus pembayaran bagasi koper guys. Jujur tadi aku agak kaget saat turun dari mobil karena disambut oleh para bapak-bapak berseragam orange, abu-abu, tapi kayak keunguan guys. Itu petugas apa? Setelah googling, jadi itu petugas porter. Mereka kemudian membawa koper kami, ya sudah kami bolehkan saja porter membawa koper kami hingga masuk ke dalam kapal feri begitu guys. Oke guys, sekarang kami sedang di counter pas. Mohon maaf ralat guys, jadi tarif pas sebesar 75.000 itu untuk wisatawan mancanegara. Jika untuk wisatawan lokal atau domestik tarifnya 10.000 guys. Oke teman-teman, sekarang kami mau masuk untuk check-in. Nah, saat proses check-in ini sudah ada petugas yang menunggu di portal. Proses check-innya sangat mudah, teman-teman. Tinggal teman-teman scan barcode yang ada di tiket di tempatnya, kemudian nanti pintu akan terbuka. Kemudian kami berjalan ke ruang tunggu. Saat akan duduk, kami sudah disambut petugas, ibu-ibu. Beliau bertanya kepada kami soal apakah kami sudah mengisi MDAC, kemudian kami jawab sudah Bu. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir jika belum mengisi MDAC, sambil menunggu boarding masuk ke dalam kapal, teman-teman bisa mengisi MDAC di situ ya guys. Jadi senang sekali sih, petugasnya ramah sekali mengingatkan setiap penumpang yang datang untuk mengisi MDAC dulu begitu guys. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi hari ini kita udah sampai di Pelabuhan Dumai. Terus kita mau berangkat sekitar jam 9, jadi masih menunggu beberapa jam, Enggak, satu jam untuk menunggu kapalnya. Terus ini adalah kondisi dari Pelabuhan Dumai keberangkatan luar negeri. Oke guys, ini aku capture beberapa bagian dari Dumai Port ini. Nah, ini aku berada di bagian pintu exit. Di sini ada jendela besar-besar, jadi aku bisa melihat pintu kedatanganku tadi posisinya di samping sana guys. Tadi tempat masuk untuk pembayaran pas counter guys. Nanti kita naik kapal melalui pintu ini guys. Oke, kita mau naik Mulai masuk ke kapal feri. Ya? Oke. Jadi sebelum masuk ke sini tadi kita dicek dulu imigrasi dan itu nggak boleh direkam. Oke guys, sebentar lagi kita mau naik kapal feri. Aku lihat koper kita sudah di depan nih. Dan kami membayar porter dulu sebesar 30.000 dan itu pembayarannya tidak ditentukan ya guys. Kita bayar seikhlas kita saja. Mana lagi? Oh, kita duduk di mana tuh? Kalau VIP di mana ya Pak? VIP. Oh, Oke guys, kami mau naik tangga untuk mencari tempat duduk. Kalau untuk VIP dia posisinya di bagian atas kapal guys. Tadi pas masuk itu aku lihat bagian tempat duduk ekonomi, tempat duduknya berwarna biru. Aku lihat juga tempatnya nyaman. Yang berbeda posisinya saja begitu guys. Nanti ada lagi yang aku dapat saat memesan tempat duduk VIP itu ada snack dan minuman guys. Kemudian saat keluar atau sandar kapal itu kami didahulukan untuk keluar kapal. Lalu kemudian barulah penumpang reguler atau ekonomi begitu guys. Oke guys, sambil menunggu kapalnya berangkat, ayo kita lihat toiletnya guys. Oke, toiletnya ini berada di bagian belakang. Setelah kita buka pintu, di sebelah kanan dan kiri itu ada toilet guys. Toiletnya ini sharing untuk cewek dan cowok guys. Kemudian menurutku toiletnya bersih, ada kloset yang airnya terus mengalir, ada tempat sampah kecil, ada wastafel berukuran kecil, dan ada tempat sabun cuci tangan. Selain itu ada pewangi bergambar penguin, kemudian ada cermin, dan ada jendela yang view-nya langsung laut guys. Oke guys, kita review ruangan ini. Ini tempat duduk untuk penumpang VIP guys. Warna kursinya mencolok sekali yaitu warna merah. Covernya ini dilapisi kulit yang bagus, terlihat menyala dan elegan guys.
Kemudian sandaran kursi ini bisa diatur, posisinya bisa tegak atau miring, enak untuk rebahan guys. Di belakang ini terdapat saku untuk menyimpan makanan atau buku panduan guys. Tempat duduknya ini empuk dan nyaman guys. Lalu suasana di ruangan ini tuh lumayan dingin guys, AC-nya mantap sekali guys. Lalu ada fasilitas layar TV yang banyak guys. Satu TV yang layarnya besar berada di tengah-tengah ruangan dan beberapa TV yang berukuran kecil ada di beberapa spot tertentu untuk menjangkau semua penumpang yang duduk sampai belakang, begitu guys. Oke guys, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Tadi baru sampai nomor 3 dan sekarang aku akan ngebahas yang keempat tentang persiapan trip. Dan yang keempat itu adalah colokan. Kenapa perlu mempersiapkan colokan? Karena colokan atau saklar Indonesia dengan Malaysia itu berbeda. Kalau di Indonesia, saklar colokannya standarnya yang 2 kaki. Kalau yang di Malaysia itu 3 kaki guys, seperti ini guys. Colokan ini perlu banget guys untuk ngecas HP. Kalau aku sih selain bawa colokan, bawa terminal juga yang berukuran kecil. Supaya nanti bisa sharing ngecas HP-nya atau peralatan gadget lainnya, dan ini tuh opsional ya guys, jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing begitu guys. Kasih tutup yo. Foto lah. Foto ke TV foto. Nih laut tidak boleh buang sampah. Oke guys, jadi tadi ada pintu di sebelah kiri toilet. Kita bisa buka pintunya dan coba lihat ini guys. Ini apa? Tada! Ini lautnya guys. Di sini kita bisa merasakan deburan ombak. Kemudian anginnya lumayan kenceng guys. Cuman ya airnya kelihatan warnanya coklat gitu guys. Tapi suasananya aku suka sih guys. Bisa lihat kapal-kapal bersandar dan kapalnya bagus-bagus sih. Jadi aku suka guys. Selain kapal-kapal komersial guys, aku perhatikan banyak juga kapal-kapal tanker yang berlayar guys. Jadi itu kapal khusus untuk mengangkut hasil pertambangan, yaitu salah satunya minyak bumi guys. Seperti yang sudah banyak diketahui, Riau dan Kepulauan Riau ini memang terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah guys. Misalnya minyak bumi, gas, karet, kelapa sawit, bauksit, dan lain-lain guys. Kalau yang mau nambahin, monggo komen di kolom komentar ya. Oke, sekarang kapalnya mau melaju, kita masuk ke dalam dulu yuk. Kita duduk dulu dan aku bahas persiapan yang kelima. Penasaran kan? Oke, stay tune guys. Oke guys, jadi persiapan yang kelima yang aku lakuin yaitu menentukan data internet. Aku menggunakan kuota internet Telkomsel roaming guys. Kenapa memilih internet roaming dari Telkomsel? Tidak beli paket data di Melaka saja? Jawabannya simpel, karena aku pengguna Telkomsel. Nomorku simpati guys, dan kebetulan paket internet roaming untuk wilayah Malaysia ada di Telkomsel. Dan menurutku harganya masih terjangkau. Kemudian jaringannya 5G, paling cepat, paling terbaru saat ini guys, dan kapasitasnya besar guys. Nah, untuk mengaktifkan paket roaming, aku share di sini. Begini caranya guys. Oke teman-teman, sebetulnya ada beberapa cara untuk mengaktifkan paket Roamex dari Telkomsel. Yang aku pakai caranya begini guys. Ketik bintang 266 pagar, lalu tekan panggilan yang berakun telepon warnanya hijau, kemudian akan muncul menu pilihan seperti di layar. Selanjutnya teman-teman ketik nomor 1 yaitu menu single country, nanti akan muncul pilihan beberapa negara. Lalu ketik nomor 2 untuk memilih Malaysia dan nanti muncul beberapa pilihan paket data internet. Kemudian step selanjutnya pilih menu paket data yang teman-teman perlukan. Di sini tersedia 3 paket Roamex, ada paket harian untuk stay tidak terlalu lama yaitu 1-3 hari. Lalu ada paket mingguan yaitu 7 hari dan ada paket untuk 1 bulan yaitu 30 hari. Teman-teman pilih paketnya sesuai kebutuhan teman-teman ya. Dan step selanjutnya cek aktivasi paketnya melalui SMS. Kemudian cek juga pengaturan SIM card di dalam HP teman-teman. Ada kalanya ada pengaturan roaming yang belum diaktifkan atau diizinkan sehingga paket roamingnya tidak bisa digunakan. Oke, selanjutnya teman-teman bisa menikmati liburan deh. Oke, segitu dulu videonya guys. Lumayan panjang ini videonya, durasinya sudah 20 menit lebih guys. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen untuk ngikutin dokumentasi perjalanan aku ke Melaka dan Kuala Lumpur.
Dan aku masih akan membahas itinerary aku, akomodasi aku, dan budgetnya guys. So tonton pembahasannya di video aku berikutnya ya guys. See you on next video. Bye-bye.